Halo semuanya. Jadi, ini adalah video ClickFit pertama dari Klimaks. Jadi, di video pertama kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab seputar materi UTS. Jadi, saksikan terus ya. Halo semuanya, dan terutama untuk teman-teman angkatan 2020. Jadi, pada video kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk video ClickFit dengan mata kuliah Sibang untuk materi UTS. Nah, sebelumnya di sini akan ada tutor ClickFit kita namanya Kabila. Halo Kabila. Halo Vicky, halo teman-teman angkatan 2020. Oke, jadi di sini Kabila akan menemani kita untuk sesi tanya jawab mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, sebelumnya di sini akan ada 4 pertanyaan yang sebelumnya sudah dikumpulkan melalui Google Form yang telah dikirim juga di grup angkatan. Jadi pastikan kalau teman-teman merasa menanyakan pertanyaan tersebut, teman-teman bisa langsung nonton video ini ya. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih, Kak. Jadi di sini ada yang nanya nih, tolong jelaskan apa itu sensitive period. Oke, jadi kan kalau di buku Sibang nih ya, di buku Papalia, sensitive period itu penjelasannya mirip-mirip sama yang namanya critical period kan. Jadi apa sih bedanya, apa sih sensitive period dan apa itu critical period? Kalau sensitive period itu sendiri merupakan suatu waktu tertentu atau periode di mana individu yang sedang berkembang menjadi jauh lebih responsif pada pengalaman atau stimulus tertentu dibanding biasanya. Nah, sementara itu ada juga yang namanya critical period, suatu waktu tertentu di mana terjadinya suatu hal atau ketiadaan hal tersebut akan berdampak khusus pada perkembangan. Misal nih, kalau di critical period, harusnya anak atau bayi dapat stimulus A, tapi dia nggak dapat. Nah, perkembangannya dia itu akan jadi nggak normal. Bedanya tadi sama sensitive period, kalau critical period ini penting banget nih ya, kalau misalkan di critical period bagi dia untuk berkembang bahasanya, tapi dia tidak dirangsang gitu untuk berkembang bahasanya, maka perkembangan bahasanya tidak akan normal gitu. Tapi kalau misalkan di sensitive period, itu adalah waktu-waktu tertentu atau periode tertentu seorang anak atau seorang bayi gitu ya, itu dia jauh lebih responsif terhadap stimulus-stimulus tertentu gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan critical period itu tuh stimulus yang harus emang kita dapetin gitu untuk merangsang perkembangan. Sedangkan kalau sensitif itu stimulus yang kita peka nih terhadap stimulus-stimulus tertentu gitu dok. Nah, kalau misalkan contoh dari sensitif period itu apa sih Kak? Mungkin nanti ada yang masih bingung nih ngebedain contoh sensitif sama critical. Kalau misalkan sensitive period itu sebenarnya bagi individu satu dengan individu lainnya nggak sama ya. Jadi misalkan bagi individu A, di periode tertentu dia lebih sensitif terhadap affection atau kasih sayang gitu. Itu adalah masa di mana dia terbentuk kepribadiannya dari kasih sayang kayak gitu. Nah, individu A misalkan mengalami itu di masa dia SD kelas 1 atau umur 7 tahun gitu, atau umur sebelumnya dari 5 sampai 7 tahun. Tapi untuk individu lainnya bisa jadi beda. Nah, bedanya nanti kalau misalkan di individu A yang tadinya dia sangat sensitif terhadap affection atau kasih sayang ini, terbentuklah kepribadian di mana dia menjadi pribadi yang lebih hangat, pribadi yang lebih prososial seperti itu. Tapi dia bagi individu lain mungkin usia atau periodenya bisa berbeda kayak gitu, Vicky. Oke Kak, jadi intinya itu kalau sensitif period itu tuh berbeda-beda gitu ya Kak setiap orangnya. Terus juga nanti setiap orang akan mengalami periodenya masing-masing. Oke, kalau begitu berarti udah jelas ya tentang sensitif period ini. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua. Di sini ada yang nanya, tolong jelaskan perbedaan psikososial dengan emosi. Oke, jujur pertama kali aku dengan pertanyaan ini tuh kayak emang beda ya gitu. Dan ternyata setelah aku baca lagi, psychosocial development atau perkembangan psikososial itu merupakan pola perubahan dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Jadi sebenarnya dua-duanya itu nggak beda, tapi psikososial itu memayungi perkembangan emosi kayak gitu. Jadi
istilahnya apa ya, ada di bawahnya gitu loh, si emosi ini ada di bawah atau di dalam payung psikososial kayak gitu sih. Jadi bukan berbeda hitam putih gitu, tapi ya mereka sebenarnya dalam satu domain yang sama, yaitu psikososial kayak gitu sih. Oke, berarti kalau misalkan psikososial itu lebih luas gitu ya Kak untuk ngasih tahu nih perkembangan emosi setiap manusia, tapi kalau emosi itu sendiri kan kayak cuman definisi dari satu emosi itu doang. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga itu, bagaimana pengaplikasian teori Piaget dan Vygotsky dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, kalau misalkan yang ini mungkin kita ambil contoh di pendidikan gitu ya. Gimana sih cara belajar atau cara mendidik ala Piaget sama ala Vygotsky gitu. Kalau kita dari Piaget dulu, kalau Piaget itu sebenarnya Piaget dan Vygotsky dua-duanya itu menekankan pada peran sosok pembelajar yang aktif atau seorang active learner gitu kan ya. Bedanya kalau di Piaget itu penekanannya adalah pada discovery learning yang istilahnya learning by doing dan secara aktif mengeksplor terutama pada anak TK sampai SD. Kita biarkan mereka bermain, bereksperimen dengan lingkungannya, karena pada dasarnya proses yang kita tahu ya ada disequilibrium, terus ada asimilasi, akomodasi sampai equilibrium gitu. Itu sendiri itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan, tapi memerlukan sosok pembelajar yang aktif. Nah, perlu diingat juga bahwa pada teori Piaget menitik beratkan pada kematangan kognitif. Jadi misal nih anak masih berusia 3 tahun, dia di tahap pre-operasional ya. Wajar kalau dia belum mengerti conversation atau misalkan air nih di satu gelas dipindah ke wadah yang bentuknya lingkaran. Itu kan sebenarnya volumenya sama, tapi dia kan belum mengerti itu di usia 3 tahun. Itu wajar dan tidak seharusnya dipaksakan seperti itu. Jadi meskipun anak itu oleh guru atau orang tuanya diberi ruang untuk mengeksplor lingkungannya, tidak seharusnya dia dipaksakan untuk mengerti hal-hal yang secara kognitif dia belum matang untuk memahaminya kayak gitu sih. Jadi itu tadi kalau Piaget lebih ke discovery learning ya, jadi anak itu jadi seorang eksperimenter kecil gitu, seorang peneliti kecil yang mengeksplor lingkungannya. Nah kalau di Vygotsky ini kan dia menekankan pada hubungan sosial gitu ya, gimana hubungan sosial itu kemudian mempengaruhi bagaimana anak belajar. Jadi kalau Vygotsky ini percaya bahwa interaksi sosial antara anak dengan more knowledgeable other atau orang dewasa, teman sebaya yang memiliki pengetahuan lebih, itulah yang mendukung perkembangan pengetahuan si anak kayak gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke sistem pendidikan, yang ala Vygotsky itu akan mendorong guru atau orang tua untuk membantu anak berkembang dalam ZPD-nya melalui scaffolding kayak gitu. Jadi kalau yang Piaget tadi itu ya udah anak kita kasih ruang untuk belajar sendiri nih gitu. Tapi kalau di Vygotsky di sini anak itu membutuhkan bantuan gitu, butuh di-assist sama orang yang lebih ngerti atau orang dewasa atau teman sebaya yang memiliki pengetahuan lebih. Kayak gitu sih, itu kalau penerapannya di belajar ya, di cara pendidikan kayak gitu. Oke, berarti bisa aku simpulin nih Kak, kalau misalkan Piaget itu lebih ke seorang anak yang aktif sedang nyari tahu sendiri ya, learning by doing yang tadi Kakak sudah bilang juga. Sedangkan kalau misalkan Vygotsky itu lebih ke anak itu aktif tapi juga butuh bantuan dari orang-orang sekitarnya kayak teman sebaya ataupun orang dewasa, jadinya bisa dibimbing atau istilahnya kalau misalkan yang orang dapat bimbing itu namanya scaffolding, harus ada scaffoldingnya. Sedangkan kalau si Piaget ini tuh pokoknya harus aktif sendiri nyari tahu dan segala macamnya. Oke. Nah contohnya tadi juga dikasih tahu sama Kak Bila itu di bidang pendidikan. Oke. Kita udah masuk nih ke pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi ada yang nanya juga nih, dan mungkin ini berlaku buat aku dan teman-teman angkatan 2020 juga. Jadi dia nanya tips dan trik menghadapi UTS psikologi perkembangan, yang mana nih materinya pasti banyak banget juga, harus ngapalin teori-teori juga, terus itu ada tahap-tahap perkembangannya. Ada nggak sih Kak tips dan triknya supaya kita bisa cepat ngapalin juga, dan mungkin bukan cuma ngapalin tapi lebih paham? Oke, pertama sih kalau dari aku ya, pengalaman pribadiku, aku pernah UTS Sibang SKS dalam artian sistem kebut semalam, dan itu kacau. Jadi kayak materi sebanyak itu harus sistem kebut semalam, itu emang nggak bisa ya. Jadi sebisa mungkin emang kalian udah siapin gitu materi-materinya dari jauh-jauh hari, seenggaknya kalian takar gitu
kalau kalian ada waktu luang, kalian harus bisa belajar berapa bab. Misalkan hari ini aku belajar 1 bab dulu deh, besok aku belajar 2 bab, besoknya lagi 1 bab lagi, kayak gitu. Karena emang kalau sistem kebut semalam itu buat belajar sibang nggak bisa ya, karena materinya emang sebanyak itu gitu. Yang kedua dari aku adalah belajar sama temen. Karena ternyata belajar sama temen itu ngebantu banget loh kalau misalkan kamu, misalkan kayak tadi ini ada pertanyaan-pertanyaan soal pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu belajar sama temen, itu kamu bisa kayak saling ngajarin, bisa juga saling diskusi gitu. Ini contoh-contohnya apa ya yang enak, apa yang bisa bikin, atau ada jembatan kedelai apa keledai, jembatan kedelai apa keledai ya, yang bisa ngebantu kita buat ngafalin gitu, misalkan kayak singkatan-singkatan gitu. Itu sih kayak perlu diskusi sama temen. Terus selain itu pastiin sebelum ujian kalian jangan tidur terlalu malam, karena besoknya itu bakal ngaruh banget. Soalnya kan kebanyakan soal cerita ya. Jadi kalau misalkan itu nggak fokus, soalnya udah panjang-panjang nih, jawabannya pilihan ganda pendek-pendek gitu, itu kalau kalian tidurnya kemalaman, udah pasti nggak bisa fokus dan malah ngantuk waktu ngerjain. Kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya tipsnya nggak ada yang spesial, sama kayak biasanya aja, jangan kebus malam aja gitu. Oke, mungkin aku mau nanya juga nih Kak, kalau misalkan nih, kan banyak banget nih teori nih, kadang tuh kita suka bingung kan, kayak mana sih yang harus dihafalin. Nah kakak ada tips sih kayak buat milih materi yang pentingnya tuh bacain aja, sedangkan yang nggak usah dibaca tadi yang ini aja. Kalau itunya kalian kan sekarang sibang sama teori perkembangan digabung ya, gitu kan? Nah, jadi kayaknya penting untuk tahu dulu nih. Jadi scope dari ujian kalian itu apa aja gitu. Terus kalau aku nggak berani bilang ya mana yang penting, mana yang nggak penting. Takutnya nanti yang aku bilang nggak penting ternyata keluar di ujian gitu kan. Tapi yang pasti sih ketika kalian nyiapin materi ini, jadi sebelum belajar kan pasti nyiapin materi dulu kan, apa aja yang mau dibaca gitu. Make sure kalian tahu mana yang paling kalian udah paham, mana yang kalian belum paham gitu. Dan jadinya kalian taruh waktu lebih banyak untuk pelajari materi-materi yang nggak kalian pahamin dulu gitu. Jadi misalkan kayak misalkan kalian nggak terlalu paham soal Piaget atau nggak terlalu paham soal Vygotsky kayak gitu. Itu kalian baca dulu, kalian spend more time untuk dalemin dibanding yang materi-materi yang udah kalian paham gitu. Tapi jangan punya mindset bahwa aku harus mengerti semuanya, aku harus hafal semuanya gitu sih. Menurutku yang apa ya, kan ada silabus tuh ya, jadi pasti kita merujuk pada silabus. Kayak yang di silabus itu yang banyak ditekanin sama dosen tuh yang mana sih gitu. Itu sih kayak harus lebih pay attention ke itu aja deh kayaknya. Oke, berarti bisa aku rangkum nih, mungkin teman-teman semua nanti bisa nerapin juga. Jadi yang pertama itu pahamin dulu materi yang bakal kita diujikan besok itu apa aja, jadi supaya nggak keteteran juga. Bisa itu dibuat list mana yang belum kita paham dan sampai yang udah istilahnya kita kuasai, dan mana yang sampai kita udah di luar kepala banget nih, jadi itu ada urutannya juga. Terus abis itu biasakan diskusi, jadi kan kalau diskusi mungkin kita bisa dapat sudut pandang orang lain itu gimana, dan mungkin bisa saling meluruskan, dan abis itu kita juga saling ngelatih pola pikir kita sama teman-teman kita. Yang terakhir itu cukupin waktu istirahat atau waktu tidur kita supaya bisa fokus pas hari ulangannya. Oke. Jadi pertanyaannya udah segitu aja. Terima kasih untuk Kak Bila untuk di video kali ini udah mau ngejawabin beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin juga. Semoga hasil ulangan tengah semester mata kuliah psikologi perkembangannya dapatkan yang terbaik. Oke. Jadi kita udah di penghujung video nih. Oke, terima kasih Kak Bila untuk kesempatannya. Sampai jumpa di video sesi tanya jawab di Klik Fit lagi ya teman-teman. Sampai jumpa.